Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Kimia Analiti Kualitatif, yaitu mengenai kromatografi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya beserta rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Siti Herawati dari program studi D4 Teknologi Laboratorium Medik dengan NPM 5120010. Dan di sini ada rekan saya, ada Alika Zalzabila, Amalia Rahayu, Bunga Siti, Christine, Della Puspita, Neng Radifa, Francisca, Gita, Nazilatul, Neneng Nurhayati, Rizky Nurrahman, dan Sonia Ayu. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Untuk pemaparan akan dimulai dengan saya sendiri, yaitu mengenai pengertian kromatografi. Apa itu kromatografi? Kromatografi adalah suatu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan suatu komponen atau berupa molekul yang berada pada larutan. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa di dalam kromatografi terdapat dua komponen penting, yaitu fase gerak yang berupa padat atau cair dan fase diam yang berupa cair atau gas. Bila fase diam berupa zat padat aktif, maka teknik ini dikenal dengan kromatografi penyerapan atau adsorption chromatography. Kemudian untuk fase diam berupa zat cair, maka teknik ini dikenal dengan kromatografi partisi atau kromatografi pembagian atau juga partition kromatografi. Nah, suatu campuran pewarna dapat dipisahkan dengan teknik kromatografi karena adanya perbedaan kelarutan antara zat penyusun campuran pewarna tersebut. Selain itu, kecepatan bergerak partikel penyusun sangat dipengaruhi oleh ukuran partikel penyusunnya. Misalnya, senyawa yang lebih kecil akan lebih cepat bergerak daripada senyawa yang ukurannya lebih besar. Oke, itu untuk pengertian. Kemudian, pemaparan selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya mengenai prinsip dasar kromatografi. Prinsip dasar kromatografi adalah pemisahan yang didasarkan atas distribusi diferensial dan komponen-komponen cara sampel yang meliputi dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Pada fase diam, dapat berupa zat padat atau zat cair yang terikat pada suatu permukaan padatan. Contohnya seperti pada kertas atau suatu absorben. Dalam fase gerak dapat berupa cairan sebagai eluen atau pelarut atau gas pembawa yang inert. Kromatografi adsorpsi. Kromatografi adsorpsi merupakan salah satu metode kromatografi yang cukup lama karena pemisahannya didasarkan pada perbedaan sifat afinitas adsorpsi dari komponen sampel pada permukaan padatan aktif. Kromatografi adsorpsi menggunakan fase gerak cairan maupun padatan yang mampu terabsorb pada permukaan fase diamnya. Kromatografi partisi merupakan teknik kromatografi yang dilakukan berdasarkan partisi zat padat di antara dua pelarut yang tidak dapat bercampur. Dalam teknik ini, salah satu di antara pelarut tersebut bertindak sebagai fase diam dan yang lainnya sebagai fase gerak. Salah satu aplikasi dari teknik ini adalah kromatografi cair-cair. Didasarkan pada partisi zat terlarut antara dua pelarut yang tidak bercampur, yaitu fase diam dan fase gerak. Fase diam adalah lapisan zat cair dan zat padat yang berperan sebagai penyangga atau penyokong. Jika fase-fase bergerak dan diam, keduanya berupa zat cair, maka akan diperoleh kromatografi zat cair-cair. Kecepatan bergerak dari suatu komponen dari campuran tidak tergantung pada kelarutannya dalam fase diam, yang berupa zat cair, sehingga senyawa-senyawa yang lebih larut akan bergerak lebih lambat turunnya dalam kolom daripada yang kurang kelarutannya. Selama bergerak, senyawa-senyawa mengalami partisi di antara dua fase, dan pemisahan terjadi karena perbedaan dalam koefisien partisi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kromatografi gas padat. Jadi, kromatografi gas padat adalah teknik kromatografi di mana fase diam berada dalam keadaan padat dan fase geraknya berada dalam keadaan gas. Fase gerak dalam teknik ini berupa gas pembawa, biasanya gas inert seperti helium atau gas yang tidak reaktif seperti nitrogen. Sedangkan fase diamnya adalah senyawa yang digunakan untuk memisahkan komponen dalam campuran. Kromatografi gas padat juga
dapat digunakan untuk pemisahan komponen volatil dalam suatu campuran. Komponen volatil ini merupakan senyawa yang mudah membentuk uap. Kromatografi gas padat dapat digunakan pada suhu tinggi karena volatilitasnya yang rendah dan stabilitasnya yang tinggi. Volatilitas di sini menunjukkan seberapa mudahnya suatu senyawa membentuk uap. Kromatografi gas padat lebih efektif untuk pemisahan komponen-komponen dengan massa relatif yang rendah. Dalam teknik ini, baik campuran dan fase gerak berada dalam keadaan gas, fase gerak dan campuran yang akan dipisahkan lalu dicampur satu sama lain. Kemudian campuran ini dilewatkan melalui fase diam padat. Fase diam diaplikasikan pada dinding bagian dalam tabung yang dikenal sebagai kolom kromatografi. Setelah itu, molekul fase diam dapat berinteraksi dengan molekul dalam fase gerak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kromatografi gas cair. Kromatografi gas cair adalah teknik kromatografi di mana fase diam berada dalam keadaan cair dan fase gerak berada dalam keadaan gas. Dalam teknik ini, fase diam adalah cairan yang tidak mudah menguap. Fase diam ini diterapkan pada dinding bagian dalam tabung yang dikenal sebagai kolom kromatografi. Dinding bagian dalam bertindak sebagai penopang kokoh untuk fase diam. Fase gerak adalah gas inert seperti argon, helium, atau nitrogen. Fase diam diaplikasikan di dalam kolom sebagai lapisan tipis cairan. Fase cair ini sangat membantu dalam mempartisipasi komponen dalam campuran antara fase diam dan fase gerak. Teknik ini lebih menguntungkan daripada kromatografi gas padat dengan berbagai cara. Misalnya, pemisahan komponen sangat tinggi karena lapisan cairan, namun kromatografi gas cair tidak dapat digunakan pada suhu tinggi karena film cairan tipis tidak stabil dan dapat diuapkan. Saya akan menjelaskan mengenai kromatografi penukar ion. Kromatografi penukar ion adalah salah satu teknik pemurnian senyawa spesifik di dalam rautan campuran. Jenis kromatografi ini melibatkan reaksi kimia di dalam pemisahannya. Prinsip utama dalam metode ini didasarkan pada interaksi muatan positif dan negatif antara molekul spesifik dengan matriks yang berada di dalam kolom kromatografi. Metode ini pertama kali dikembangkan oleh ilmuwan yang bernama Thomson pada tahun 1850. Kromatografi penukar ion dapat memastikan ion-ion atau logam kualitatif dan kuantitatif dari sampel. Campuran anion dan kation di dalam suatu sampel dapat diketahui dalam jumlah ion tersebut dapat ditentukan dalam waktu yang relatif singkat. Ion di dalam sampel dengan kepekatan yang sangat rendah masih bisa diukur dengan kromatografi ion. Hal ini dikarenakan teknik ini dapat menentukan tekanan ion logam pada level PPT. Secara umum, terdapat dua jenis kromatografi penukaran ion, yaitu yang pertama adalah kromatografi penukaran kation, yang kedua adalah kromatografi penukaran anion. Kromatografi penukaran kation terjadi bila molekul spesifik yang diinginkan bermuatan positif dan kolom kromatografi yang digunakan bermuatan negatif. Sedangkan kromatografi penukaran anion terjadi bila molekul spesifik yang diinginkan bermuatan negatif dan kolom kromatografi yang digunakan bermuatan positif. Aplikasi dari kromatografi penukar ion biasanya berupa pemisahan ion-ion renik dalam sampel. Misalnya, untuk tujuan pemurnian air minum. Karena resin fase diam mempunyai kapasitas, maka pemisahan tidak dapat dilakukan terus-menerus. Karena permukaan dari siklus penukaran ion akan habis dalam bidang penelitian kimia dan biokimia, kromatografi penukaran ion sering dilakukan untuk pemisahan asam amino atau enzim. Komponen dasar kromatografi penukar ion. Yang pertama ada eluen yang berfungsi sebagai fase gerak yang akan membawa sampel masuk ke dalam kolom pemisah.
Yang kedua, ada pompa yang berfungsi untuk mendorong eluen. Yang ketiga, ada injektor berfungsi sebagai tempat masuknya sampel. Yang keempat, ada kolom pemisah ion yang berfungsi untuk memisahkan ion-ion yang ada dalam sampel. Yang kelima, detektor yang berfungsi untuk membaca ion yang lewat ke dalam detektor. Yang terakhir, yang keenam, ada recorder data yang berfungsi untuk merekam dan mengolah data yang masuk. Kelebihan kromatografi penukar ion. Yang pertama, ada kecepatan dalam analisis sampelnya. Yang kedua adalah dapat dilakukan pemisahan berdasarkan keinginan. Misalnya, kation dan anion organik saja atau kation anorganik saja. Yang ketiga adalah pendeteksian yang serempak. Yang keempat, yang terakhir adalah kestabilan pada kolom pemisahnya. Kegunaan-kegunaan dari kromatografi penukar ion adalah: yang pertama adalah untuk menghilangkan ion, yang kedua untuk mengkonsentrasikan komponen berkadar kecil, dan yang ketiga adalah pemisahan asam amino. Saya akan menjelaskan tentang kromatografi kertas. Kromatografi kertas adalah metode analitik yang digunakan untuk memisahkan zat atau bahan kimia yang berwarna, terutama pigmen. Hal ini juga dapat digunakan untuk menganalisis warna primer atau sekunder pada percobaan. Kromatografi kertas digunakan untuk memisahkan campuran dari substansinya menjadi komponen-komponennya. Karena ini kromatografi, jadi ada fase diam dan fase gerak. Fase diam untuk kromatografi kertas adalah kertas, dan fase gerak untuk kromatografi kertas adalah eluen. Prinsip kromatografi kertas: pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan distribusi senyawa fase diam dan fase gerak, kemudian akan terpisah disebabkan adanya proses migrasi yang dinamis dalam suatu sistem yang terdiri dari dua fase. Kemudian pemisahan kromatografi kertas terjadi karena perbedaan kelarutan zat-zat dalam pelarut, serta perbedaan penyerapan atau absorpsi kertas terhadap zat-zat yang akan dipisahkan. Metode kromatografi kertas ada dua, yaitu metode menaik atau ascending dan metode menurun descending. Metode menaik dibantu oleh efek gravitasi sehingga rembesan berjalan lebih cepat. Jenis-jenis kromatografi kertas: yang pertama, kromatografi satu arah. Yang kedua, kromatografi dua arah. Kromatografi satu arah menggunakan satu pelarut. Kalau kromatografi dua arah menggunakan dua pelarut yang berbeda, kemudian melalui beberapa tahap. RF atau retardation factor. RF merupakan perbandingan jarak antara migrasi komponen dengan jarak migrasi eluen. Nilai RF menunjukkan identitas sesuatu senyawa karena nilai ini karakteristik untuk suatu senyawa pada pelarut tertentu. Rumus RF sama dengan jarak dari garis awal pusat noda per jarak dari garis awal ke garis akhir pelarut. Nilai RF sangat penting dalam memaparkan dan membedakan pigmen yang satu dengan pigmen yang lainnya. Faktor yang mempengaruhi harga RF: yang pertama ada pelarut. Perubahan yang sangat kecil dari komposisi pelarut akan menyebabkan harga RF berubah. Kemudian suhu perubahan. Suhu menyebabkan perubahan koefisien partisi dan kecepatan alir. Kemudian ukuran bejana. Volume bejana mempengaruhi homogenitas atmosfer sehingga berpengaruh pada kecepatan penguapan pelarut dari kertas. Kemudian sifat campuran. Karakteristik komponen yang akan dipisahkan mempengaruhi nilai RF sebab kelarutan dalam eluen dan partisi komponen-komponen tersebut di antara fase tetap dan fase gerak berbeda-beda sehingga nilai RF masing-masing komponen akan berubah. Hal yang perlu diperhatikan dalam kromatografi kertas adalah metode, jenis kertas, jenis pelarut, bejana kesetimbangan, pembuatan sampel, waktu eludasi atau pengembangan, metode deteksi dan identifikasi. Kelebihan kromatografi kertas adalah tidak diperlukan peralatan yang teliti dan mahal, dapat diperoleh hasil yang baik walaupun dengan peralatan dan materi yang sederhana.
senyawa yang terpisah dapat dideteksi pada kertas dan diidentifikasi. Adapun kekurangannya, banyaknya permasalahan menyangkut cara pemasukan fase gerak, perampatan fase gerak, dan penggumpalan. Kemudian membutuhkan waktu yang cukup lama. Kromatografi lapis tipis adalah salah satu metode pemisahan komponen menggunakan fase diam, berupa plat dengan lapisan bahan adsorben inert. Peralatan KLT menggunakan plat tipis yang memungkinkan dengan adsorben seperti silika gel, aluminium oksida, atau selulosa. Adsorben tersebut berperan sebagai fase diam. Fase gerak yang digunakan dalam KLT sering disebut dengan eluen. Contoh eluen, metanol, etil asetat, acetonitril. Adapun faktor retensi atau RF adalah jarak yang ditempuh oleh komponen lainnya dengan jarak yang dicapai oleh eluen. Rumus RF adalah jarak tempuh komponen dibagi jarak tempuh eluen. Jenis kromatografi selanjutnya yaitu kromatografi gel. Kromatografi gel memiliki nama lain Surface Eclusion Chromatography atau SEC, yang disebut juga Gel Permeation Chromatography atau GPC, Gel Filtration Chromatography atau GFC. Merupakan metode kromatografi yang menggunakan partikel berpori untuk memisahkan molekul dengan ukuran yang berbeda. Kromatografi gel umumnya diaplikasikan untuk kompleks makromolekuler seperti protein dan industri polimer, terutama digunakan untuk memisahkan molekul biologis untuk menentukan bobot molekul dan distribusi bobot molekul polimer. Kromatografi gel memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain, waktu pemisahan yang cepat dan hasil yang baik, frekuensi tajam sehingga menghasilkan sensitivitas yang baik. Sedangkan kekurangan kromatografi gel yaitu hanya sejumlah frekuensi terbatas dapat diakomodasikan dengan skala waktu kromatogram yang pendek. Pengertian kromatografi elektroforesis. Kromatografi elektroforesis adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan dan memurnikan suatu makromolekul, khususnya protein dan asam nukleat berdasarkan perbedaan ukuran. Elektroforesis merupakan metode yang paling banyak dipakai saat ini dalam percobaan biokimia dan biologi molekuler. Secara umum, elektroforesis digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan memurnikan fragmen DNA. Di sini aku mau ngejelasin tentang percobaan bahan dan alat pada proses kromatografi. Prinsip percobaan pada praktikum kali ini adalah dengan memakai prinsip like dissolve like. Prinsip ini merupakan sebuah prinsip kelarutan di mana suatu zat hanya akan larut pada pelarut yang sejenis. Dengan kata lain, zat yang bersifat polar hanya akan larut pada pelarut yang polar juga. Dan begitu pula dengan zat nonpolar yang hanya akan larut pada pelarut yang nonpolar juga. Alat-alat yang digunakan dalam proses ini ada gelas kimia 10 ml sebagai tempat atau wadah pelarut. Ada penjepit tabung reaksi yang berfungsi untuk menjepit kertas saring yang akan diciptakan ke dalam pelarut. Ada gunting yang berfungsi untuk memotong kertas saring yang akan diukur. Penggaris berfungsi untuk mengukur ukuran kertas saring. Pensil yang berfungsi untuk membuat garis batas bawah pada kertas saring. Ada stopwatch yang digunakan untuk menghitung waktu. Ada bulb yang merupakan pasangan pipet volume untuk mengambil larutan. Ada pipet volume yang ukurannya 10 ml yang berfungsi untuk mengambil 10 ml larutan. Bahan-bahan yang dipakai dalam percobaan kali ini ada tinta spidol biru, tinta spidol hijau, dan tinta spidol merah yang berfungsi sebagai noda yang akan bergerak saat proses kromatografi berlangsung. Kertas saring sebagai tempat berjalannya noda, dan aquades yang berfungsi sebagai pelarut. Alkohol dan enheksana juga berfungsi sebagai pelarut. Fungsi perlakuan dalam percobaan kromatografi kali ini antara lain diukurnya kertas saring dengan ukuran panjang 10 cm dan lebar 2 cm berfungsi agar masing-masing kertas saring memiliki ukuran yang sama.
Diberi noda pada kertas saring menggunakan tinta spidol juga untuk menentukan sampel komponennya. Dimasukkan kertas saring ke dalam gelas kimia 100 ml untuk memulai proses penguraian. Menggunakan berbagai macam pelarut yang berbeda adalah untuk dapat mengetahui sifat dan perubahan warna, dan diukur menggunakan penggaris adalah untuk mengetahui jarak yang ditempuh komponen dan pelarut setelah proses telah terjadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah kerja tentang kromatografi. Langkah kerja kromatografi adalah yang pertama, dipotong kertas persegi panjang dengan panjang 10 cm dan lebar 2 cm. Yang kedua, diberi garis batas sekitar 1 cm dari batas bawah dan batas atas kertas. Yang ketiga, diberi noda atau titik spidol warna biru pada garis batas bawah. Yang keempat, dimasukkan kertas tersebut ke dalam gelas kimia yang telah diisi dengan aquades yang tingginya sekitar 0,5 cm sedemikian rupa sehingga posisi kertas tercelup dengan aquades. Yang kelima, biarkan hingga aquades merembes naik selama 2 menit hingga 1 cm di bawah batas atas kertas. Ambil dan keringkan. 6. Diukur jarak yang ditempuh pelarut dan komponen-komponen noda yang terpisahkan. Yang ketujuh, dihitung harga RF dan masing-masing noda. Yang kedelapan, diulangi langkah di atas untuk tinta warna hijau dan warna merah. 9. Diulangi langkah di atas pula dengan menggunakan pelarut masing-masing alkohol dan N-heksana. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kita. Mohon maaf bila ada kekurangan. Makasih ya yang udah nonton. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Makasih.